Nah, itu berarti tandanya sedang di-record. Oke, hari ini kita akan belajar tentang integrasi, lanjutan dari pertemuan kemarin, integrasi konten kolaborasi, studi kasus buku tahunan. Oke, kita akan coba untuk memasukkan data yang ada pada buku ini ke dalam aplikasi pengolah angka. Apa itu? Excel. Langkah pertama, kita ketik di sini langsung boleh Excel, langsung muncul. Oke. Lalu kita enter. Ini mengingat kembali pelajaran di kelas 8 dan kelas 7 kalian sebelumnya. Oke. Kalau sudah, kita bagi dua layarnya. Membagi dua layar itu disebut dengan split. Split. Satu di kiri, satu di kanan. Contoh kayak gini. Nah, oke, ini namanya split, membagi layar. Nah, seperti ini, memudahkan kita untuk bekerja. Gimana caranya, Pak? Caranya kalian bisa pencet tombol secara bersamaan Windows plus kanan atau kiri. Nah, gini. Yang mana yang Windows? Yang ini. Windows plus kanan ini, kanan atau enggak kiri. Oke, ini Windows nih. Yang Bapak pencet itu Windows ya. Kanan kiri itu yang ini. Yang ini kanan, ini kiri. Oke, kalau enggak bisa atas bawah juga. Pack down, pack break. Nih pack down atas. Pack up maksudnya. Oke, sudah kita lanjut. Kita akan tulis dulu judulnya buku tahunan kelas 9. SMP Miftahul. Oh, kita tulis huruf besar aja, caps lock. Buku tahunan kelas 9 SMP Miftahul Iman. Oke, perhatikan ya. Kalau sudah, kita perkecil, kelihatan ya? Perkecil. Kalau sudah, kita akan bikin tabelnya. Kalau kalian masih ingat, cara bikin tabel itu bagaimana? Nanti kita contohkan. Kita buat dulu atribut setiap tabelnya. Ada nomor, ada hari atau tanggal, ada pemasukan, oke, ada pengeluaran, RP. Nah, ini penting nanti kalian lihat ya. Kenapa tulisannya jadi seperti ini? Tuh, kayak gini nih. Nah, ini penting kalian lihat nanti. Nanti Bapak jelaskan. Jenis pengeluaran, oke. Lalu geser sedikit. Saldo, saldo RP. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan lihat ke sini. Oke, kalau sudah, cara membuat nomor yang cepat bagaimana kemarin? Ketik angkanya cukup dua saja, satu dua, lalu ditarik. Hmm, kalau yang masih ingat ya, ditarik. Kita mungkin butuhnya mungkin 15 cukup. Nah, seperti ini. Kalau kita ketik satu-satu, mungkin kita butuh waktu yang lama. Oke, kalau kita ketik kayak gini, tinggal ditarik jadi muncul. Oke, lalu kita masukkan harinya. Harinya eh, mungkin Senin aja ya. Senin 4 4 Februari 2025 mungkin ini ya. Lalu kita lanjut ke Selasa. Kita sampai hari Sabtu aja cukup ya. Selasa, lalu Rabu. Di tanggal 6, di tanggal 5. Nggak ada yang main handphone ya. Kamis, tanggal 7.
Jumat tanggal 8, 8 Sabtu tanggal 9. Hmm. Nah, kita copy terus dipaste ya, biar lebih cepat. Sabtu tanggal 8. Nah, seperti ini. Tanggal 8. Oke. Ini belum bagus tabelnya, nanti kita perbaiki. Oke, lalu kita masukkan uangnya 50 tuh 23. Oke, terus 40 tuh 23. Lalu pengeluarannya ini 20 tuh 23. Ini 24 tuh 23. Lalu kita lanjut. Sebetulnya kita bisa ambil ya langsung gitu, tapi kita tulis saja 10 tuh 23, 50 tuh 23, 50 lagi tuh 23 sampai 6 ya. 50 lagi. 6 150 tuh 23. Oke. Kita cukup ambil sampai hari Sabtu saja dulu ya. 6.000 tuh 23, 60.000 tuh 23, lalu 50.000 tuh 23, lalu 20.000 tuh 23. Jenis pengeluaran katanya kebersihan, sosial. Ini bendahara nih ya, bendahara biasanya lebih paham, bendahara kelas. Nah, ada kan di kelasnya eh buku tabungan kelas ada? Ada kan? Nah, ini saldonya. Nah, ketika sudah kita akan buat terlebih dahulu eh, tulisannya ini kita hapus aja ini ya. Kita tidak butuh. Oke, kita buat dia rata kiri yang ini. Perhatikan nih, align left. Nah, sudah. Lalu kita akan buat bordernya. Oke, sudah. Kalau sudah, selanjutnya kita akan ganti mungkin Bapak suka nah, stylenya ini kalau Bapak sukanya. Oke, kalau sudah, lalu kita mungkin semuanya aja ya. Yang 12. Kalau sudah, kalian pilih bagian ini, lalu kalian pencet nih 2 kali. Nah, kayak gini. Oke, nanti dia akan menyesuaikan. Kalau kita tidak butuh yang namanya ini, kita bisa skip. Kayak gini. Oke, langsung ya. Sudah bagus belum? Sudah ya. Sudah bagus ketimbang yang tadi. Ini kita bisa warnain kayak gini. Oke, kalau sudah, nah kemarin Bapak sampaikan bahwasanya saldo itu kita nggak perlu ketik manual. Kita bisa gunakan yang namanya rumus. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita akan ubah ini menjadi rupiah. Kita pilih number mungkin ya. Kita hapus aja nolnya di belakang. Terus kita pilih rupiah. Nah, seperti ini. Oke, sama ini juga kita pilih hapus aja nolnya, lalu kita jadikan dia rupiah. Oke, sudah? Aman ya? Nah, ini 20.000, lalu ini 20.000. Oke, cukup ya? Lalu saldo itu, kita cek dulu saldonya berapa tadi. 30.000 berarti 50 dikurang 20. Kita buat rumusnya. Ada yang masih ingat rumusnya? Sam, baris mana yang harus kita kurangi ini baris apa ini teh? A, B, C, D berapa? D5 dikurang berapa? E5. Lalu N tutup lalu enter ya. Tuh, 30 ya. Coba kita tarik. Apakah dia sama tidak ya? Coba kita tarik ya. Beda. Kalau beda berarti kita tidak sistem tarik. Nah, kita gunakan rumus berikutnya. Saldo ini ditambah dengan ini berarti, oke, baru kita bisa tarik nanti. Saldo yang ini
Apa rumusnya? Sam G5 G5 tambah D D6 D6 terus kurang E6 Oke, lalu enter. Salah masukin, bukan di sini. Sini, salah masukin ya, sahabat. Salah masukin tadi. Nah, harusnya di sini. Nah, kita lihat sama tidak? Sama ya. Lalu kita cek lagi ini berapa 50. Nah, apakah sudah bisa kita tarik nih? Nah, sudah bisa? Udah ya, kita cek saldonya. Ini jadi 50, ini 40, ini 40. Berarti kita cuma bisa sampai sini ya. Karena yang bagian keenamnya, kenapa yang 6 nggak muncul? Hmm? Nggak ada lanjutannya. Yang 6 harusnya muncul 170. Karena tabelnya kecil. Oke. Kenapa nggak muncul tadi Hilmi? Tabelnya kecil. Caranya gimana kalau tabelnya kecil? Kita bisa pakai ini. Bisa kayak gini lagi. Tapi satunya akan ngikut karena kita pakai ini. Oke, kita bisa kecilin nomornya. Oke, sudah ya. Kita lihat apakah sudah sama apa belum nih. Udah ya. Kita lihat dari atas. Nomor satu hari pemasukan 50.000. Nah, pengeluarannya 20.000, saldonya 30.000. Jenis pengeluarannya kebersihan. Hari berikutnya, pemasukan 40.000, pengeluaran 24.000, saldonya 46.000. Hari ketiga, saldonya pemasukan 10.000, pengeluaran 6.000, saldonya 50.000. Kita lanjut hari keempat nih. Pemasukan 50.000, pengeluaran 60.000, saldo 40.000. Hari kelima, pemasukan 50.000, pengeluarannya pengeluarannya 50.000, saldonya 40.000. Hari terakhir yang kita gunakan di sini. Pemasukan 150, pengeluaran 20, saldo akhirnya 170. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, ketika sudah sampai di sini, kemarin ada tantangannya nih. Kolom apa yang sekiranya kalian akan tambahkan? Sudah dicari apa belum? Belum. Kira-kira dari tabel ini, kolom apa sih yang harus kita tambahkan? Kolom apa nih? Nomor udah ada, hari tanggal udah, pemasukan udah, pengeluaran udah, jenis pengeluaran udah, saldo udah. Kalau Bapak akan tambahkan kolom yang namanya keterangan. Keterangan. Nah, fungsinya buat apa? Untuk menjelaskan jenis pengeluarannya kebersihan. Kebersihan apa yang dikeluarkan 20.000 itu. Misalnya nih 20.000 kebersihan itu misalnya beli super pel, pelan, beli apa dan sebagainya. Oke. Caranya kita blok lagi, kita bikin apa ini namanya? Bor border ya. Nah, seperti ini. Kita simpan gimana caranya? Ctrl S itu yang ini. Ctrl S itu kontrol simpan. Atau kita masuk ke sini, file, save. Bedanya save sama save as apa? Save itu untuk menyimpan dokumen pertama kali. Sudah disimpan. Save as itu menyimpan dokumen ketika kita edit ada perubahan, kita gunakan save as untuk penamaan yang dokumen berikutnya. Oke, kita coba dulu save nih. Save.
Kita pilih more option untuk kita letakkan di mana nih mau kita letakkan. Kita taruh di download aja misalnya ya. Eh, P1 misalnya, praktek satu. Kita taruh di download. Kita simpan. Nah, ketika ada perubahan dan kita ingin menyimpan, ini misalnya ya keterangan satu, maka kita pilih jika kita ingin simpan dokumennya save as. Oke, this PC. Nah, dia akan minta penamaan lagi karena dokumennya berbeda. Kita bisa timpa dokumen, bisa. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Bapak stop dulu ya. Nah.